Selamat sore, kamu yang berbahagia. Kita sering dengar apa itu istilah keluarga bahagia. Tentu setiap orang itu ingin keluarganya bahagia, baik ayah, ibu, anak, bahkan kakek nenek pun ingin melihat anak-anaknya, cucu-cucunya bahagia. Kemudian kalau kita ditanya apa itu keluarga bahagia, ya keluarga bahagia itu bisa membahagiakan lahir batin. Dia nggak sekedar cukup materi, cukup harta benda, punya rumah, mobil mewah, pakaian bagus. Bukan cuma itu, ada hal yang lebih tinggi daripada semua hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, dalam agama Buddha kita kenal ada istilah hita sukaya, keluarga yang bahagia. Jadi sungguh tidak tepat kalau orang hanya bilang jadi umat Buddha harus jadi biku. Tidak. Kenapa demikian? Karena setiap orang punya tujuan hidup yang berbeda. Nah, kalau tujuan hidup orang berkeluarga, dia ingin keluarganya bahagia, tentu ada dasarnya yang dalam agama Buddha dikenal dengan punya keyakinan yang sebanding atau sama sada sebanding keyakinannya. Dalam arti dia punya keyakinan yang sama terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa yang dia yakini, apa yang dia percayai kuat dan sama sebanding tarafnya. Tentu saja memang keyakinan setiap orang akan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman hidup. Ya minimal dia berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua, sebanding kemoralannya. Kenapa harus sebanding? Karena kalau kemoralan antara suami dan istri tidak sebanding, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, baiknya dia punya kemoralan yang sebanding. Ucapannya ramah tamah, penghidupannya bisa mengarah hal yang benar, dan yang pasti dia bisa membahagiakan anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga, sebanding kemurahan hati. Kalau suami istri punya pola hidup sebanding dalam hal kemurahan hati, sama-sama dermawan, akan bahagia. Lain halnya kalau sang suami dermawan, istri kikir, atau sebaliknya, itu akan dipercekcokan. Yang ribut hanya uang dan uang saja. Coba kalau nggak sebanding. Nah, maka itu mereka berdua harus sebanding. Yang nggak kalah pentingnya, keempat, dia harus punya kebijaksanaan yang sebanding. Di mana kebijaksanaan ini muncul dan bisa untuk berdiskusi ketika sang suami atau istri punya anak atau tidak punya anak. Dia sama-sama memiliki pengertian tentang karma. Misalnya dia punya anak, sama-sama melihat memandang, oh ini karma saya berdua, kita berdua. Nah, kalau punya anak, mereka pun akan sebanding kebijakan dalam arti, wah anak kita mau kemana ini? Kata suami, anak kita tidak boleh sekolah. Kata istrinya, ibunya, nggak bisa dong pak, anak kita harus pintar, harus pandai, begini begitu. Nah, akan jadi percakapan. Oleh karenanya suami istri harus sebanding kebijaksanaan supaya mereka punya cita-cita dan ideal yang sama, sehingga keluarga bahagia akan mudah terbentuk. Terima kasih, selamat sore.